Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan sunnah-sunnah hari Jumat. Halaman 164. Yusannul ghuslu lihadiriha, disunnahkan mandi bagi orang yang mau menghadiri solat Jumat. Wa waqtuhu minal fajri, adapun waktunya mandi minal fajri yaitu mulai dari terbit fajar. Wa yusannu ta'khiruhu ila ruhi, dan disunnatkan oleh menunda mandi sampai berangkat Jumat. Wa tabkiru, dan berangkat pagi-pagi, li ghairil imam, bagi selain imam, min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar. Wa lubsus siyabil bidi, dan memakai pakaian yang putih-putih. Wa tandifu, dan bebersih. Wa tatayyubu, dan memakai wangi-wangian. Wal masyu bis sakinati, dan berjalan dengan santai. Wal ishtighalu biqiraatin aw dzikrin fi tariqihi wa fil masjid, dan menyibukkan diri dengan baca Quran atau baca zikir lainnya pada jalanannya, wa fil masjid, dan di dalam masjid. Sepanjangnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, nanti kita lanjutin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Jumat. Yang lalu kita bahas adalah sunnah-sunnah ketika khutbah. Pasal ini berbicara sunnah-sunnah bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat, apalagi apa perempuan kalau mau ikut sholat Jumat, sunat mengerjakan hal-hal yang kita bedah pada pagi hari ini. Perlu diketahui di dalam syariat Islam ada beberapa kesunatan yang berhubungan dengan sholat Jumat dan berhubungan dengan hari Jumat, karena melihat kelebihan daripada sholat Jumat, keagungan daripada hari Jumat, melihat perkumpulan orang banyak di Jumat, maka dari alasan-alasan ini ada beberapa adab yang harus kita jalankan. Jumat hari Agung, apa yang harus dilakukan di hari Agung? Sholat Jumat, sholat teragung, apa yang harus dilakukan ketika mau sholat Jumat ini? Perkumpulan Jumat adalah perkumpulan yang agung, sehingga adab apa yang harus dijalanin mau kumpul-kumpul dengan orang banyak ini, inilah di antara
yang harus diperhatikan oleh kita. Yusannul ghuslu lihadiriha, di antaranya adab Jumat itu terkait sholat Jumat sunat mandi. Siapa yang disuruh mandi? Orang yang mau ikut sholat Jumat, baik laki maupun perempuan. Baik dia itu jadi imam atau dia jadi makmum. Kalau Jumat, kalau memang mau ikut sholat Jumat, sunat mandi. Mandinya bagaimana? Kayak mandi junub. Artinya kudu basah sekujur tubuhnya, tentu kudu niat. Bagaimana niatnya? Waktu nyiram pala tuh, nawaitul ghusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Dah bahasa Arab mah puyeng, ngapalinnya mikirin cicilan juga udah puyeng. Yang kita ngerti bahasa kita aja. Waktu disiram palanya, aku niat mandi karena mau sholat Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Dah begitu di hatinya. Dari mana dalilnya bahwa mandi Jumat ini hukumnya sunat? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Kata Nabi, idza jaa ahadukum, apabila seorang kamu mau datang menuju sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah mandi. Ia tentu dengan mandi sunat. Sunat mandi. Dari mana yang disuruh mandinya? Yang mau sholat Jumat. Laki-laki kalau kagak sholat Jumat, nggak ada niatan, kagak ada ajaran mandi Jumat. Perempuan di hatinya pengen ikut sholat Jumat, dia pun disuruh mandi. Patokannya bukan laki-lakinya, patokannya ikut Jumatan apa enggak. Ikut mandi ada, diajarin. Laki-laki enggak sholat Jumat, enggak ada mandi. Mandi Jumat enggak ada. Begitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana Imamul Baihaqi tuliskan di dalam Sunan As-Saghirnya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man atal jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaisa alaihi ghuslun
minar rijali wan nisa'i. Kata Nabi, siapa orang yang mau datang sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah mandi sebagai mandi sunat Jumat. Siapa orang yang enggak mau hadir Jumat, maka tidak ada mau laki mau perempuan ajaran mandi, sunat mandi, enggak ada sunat mandi. Jadi mandi ini untuk orang yang mau sholat Jumat. Ibnu Abbas sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya, meriwayatkan hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightasilu yaumal jumu'ah, ayo pada mandi pada hari Jumat, waghsilu ru'usakum, siram palakmu. Maknanya bukan mandi badan doang biasa kayak mandi junub, tapi enggak junub. Kata Nabi, wa ilam takunu junuban, sekalipun anda tidak junub, tetap mandi Jumat ada. Bagaimana kalau dia junub malam Jumat? Emang juga musim hujan sih, begitu. Gimana Panglima? Oh itu, Panglima udah paham dah tuh. Belum diterangin udah ngerti. Iya Panglima kudu begitu tuh. Jadi begini, bagaimana nih malam Jumat habis begitu, subuh. Niatnya jadi double. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada junub, dan mau sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Bagaimana? Namanya 2 in 1. Sekali kerja ganjarannya 2. Begitu. Enggak apa-apa. Boleh. Borongan kata Panglima. Borongan. Jadi aja. Pertanyaannya, mandinya mulai kapan? Kan ada waktunya. Mandi nih. Wa waktuhu minal fajri. Waktu mandinya mulai terbit fajar, biar gampang adzan subuh. Karena mau mandi sholat Jumat itu adanya di siang. Disebut siang, puasa siang hari. Itu ya mulai puasa, adzan subuh, terbit fajar. Maka mulai dapat ganjaran mandinya kalau udah adzan subuh, udah terbit fajar. Kalau malam jam 3 enggak jadi. Jam 3 mandi Jumat, enggak jadi. Mulai adzan subuh. Jadi, sampean kerja kantor, repot di kantor, di pabrik, enggak ada mau mandi repot. Subuh aja tuh. Begitu. Mandi langsung. Jadi. Yang penting udah subuh. Jadi, berangkat kantor. Mandi lagi? Enggak, kan udah mandi. Enak, begitu. Islam tuh enggak kaku. Mudah, habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh gitu, bangun tidur, mandi. Tapi udah subuh janjinya. Mandi. Dari subuh, mau jam, biar gampang, mau jam 5 begitu, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam berapa aja dah. Yang penting mandi
Jumat. Mandi Jumat. Jangan ditinggal ini mandi Jumat. Sebablah madhab Imam Malik wajib adanya. Dosa kalau enggak mandi Jumat dalam pandangan Imam Malik. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh besar madhab Syafi'i, sebagaimana Fathul Muin juga tulis bahwa kalau kelupaan mandi Jumat nih diqodok. Nih kita Jumat. Nih kemarin dah. Kemarin Jumat umpama. Kita belum mandi tuh. Artinya enggak mandi Jumat. Ingat sekarang. Kodok. Pulang ngaji nih. Niat saya mandi. Mengkodok mandi Jumat. Sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Mandi. Diqodok. Oleh karena Imam Malik mengata wajib. Dari mana itu mengata wajib? Sebablah dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Kata Nabi, mandi Jumat itu wajibun, yaitu wajib bagi tiap-tiap orang baligh. Imam Malik, ini Nabi bilang wajib. Jadi mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kalau enggak mandi dosa. Orang nabinya bilang wajib. Namun Imam Syafi'i menyoroti hadis ini, wajib itu maknanya sunnah muakkad yang seperti wajib. Artinya jangan sampai ditinggal. Dari mana itu bisa melarikan ke situ wajibun, dohirnya maknanya wajib. Imam Syafi'i mau mengata sunnah muakkad. Sebab di dalam hadis Abu Dawud, Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal." Siapa yang wudu hari Jumat, mau sholat Jumat, maka dengan wudu itu sebaik-baiknya pekerjaan. Emang mau sholat kudu punya wudu. Namun wa man igtala, siapa mandi, fal ghuslu afdalu, mandi lebih cakep. Enggak mengata wajib, cakep, bagus. Kalau cuman bagus berarti sunat doang. Maka hadis yang ada di Bukhari itu wajibun maknanya sunnah muakkad yang kayak wajib, tapi tidak wajib. Begitu. Ini Jumat. Jadi balik lagi, sunnah mandi satu bagi orang yang mau sholat, apa laki apa perempuan. Dua, waktunya mulai adzan subuh, terbit fajar. Terbit fajar. Wa yusannu ta'khiruhu ila ruah. Sunatnya pas mau berangkat. Artinya mandi ini mulai boleh dari adzan subuh, mulai boleh. Yang paling gede banget ganjarannya pas mau berangkat. Biasanya berangkatnya jam berapa? Nih sampean nih, biasanya. Ini yang jujur ini di masjid ini. Jam berapa biasanya? Jam 11, mandinya tengah 11. Siapa tuh yang tadi bilang tengah 12? Kalau tengah 12, mandinya jam 11. Pokoknya pas mau berangkat, mandi dulu.
itu paling gedenya ganjaran. Gitu. Tergantung berangkatnya jam berapa. Begitu. Satu, sunnah bagi orang yang mau hadir Jumat. Dua, watabkiru, sunat kalau Jumat berangkat pagi-pagi kecuali imam. Kalau Jumat berangkatnya pagi-pagi. Ulama berkata, di antara ajaran Nabi yang mulai ditinggalin oleh umatnya pertama-tama adalah tabkir. Umat Nabi ninggalin ajaran Nabi yang mula-mula ditinggalin ajaran tabkir, berangkat pagi-pagi. Jadi kalau Jumat itu sunat berangkatnya pagi-pagi. Ganjarannya dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi jelasin, siapa orang yang berangkat Jumat jam pertama gelombang 1, maka ganjarannya kayak orang ngorban unta. Unta tuh 100 juta itu. Kayak orang sedekah 1 juta kalau jam pertama. Siapa orang berangkatnya pada jam kedua gelombang 2, kayak orang ngorban sapi. Siapa orang yang berangkat jam ketiga, kayak orang ngorban kambing. Siapa orang berangkat jam keempat, kayak orang ngorban ayam. Siapa orang yang berangkat jam kelima, kayak orang ngorban burung emprit. Siapa orang yang berangkat jam ke-6, kayak orang ngorban sedekah telur cicak. Man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man roha fi sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man roha fi sa'ati salisati faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man roha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajah, wa man roha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baidotan. Siapa orang berangkat jam pertama, jam berapa jam pertama tuh? Jam 6. Jam berapa? Jam 6. Orang min tulu'il fajri, kitab kita menghitungnya jam 6. Jam 6 nih, tengah 7 gitu. Udah berangkat Jumat di masjid. Sampai masjid tengah 7. Zikir, baca Yasin, baca ini. Itu yang kayak begitu tuh ganjarannya ngorban sapi. Begitu. Kalau berangkatnya jam 7-an, tengah 8, itu orang ganjarannya ngorban sapi. Kalau unta tuh 100 juta, murahnya 75 jutaan, sampai 80. Coba sedekah 80 juta nggak punya duit. Nah, itu aja. Jumat tanggal 7, tanggal 8,
Tanggal 8. Kalau jam 7-an ganjaran apa? Sapi. Jam 8 korban kambing. Jam 9 ayam. Jam 10 apa? Burung pit. Jam 11-an telur. Telur apa? Nah, ini dia Panglima. Yang jadi pertanyaan, kalau Jumat dapat apa? Panglima, ini dapat apa ini kira-kira ini? Telur nih. Oh, telur cicak. Begitu. Ulama menghitung dari jam 7. Tapi kitab kita ini min tulu'il fajri. Ada 2. Jadi cara menghitung apa yang Nabi sampaikan gelombang 1 jam pertama, jam kedua. Ada ulama menghitung 00 dari terbit matahari sehingga jam 1-nya jam 7. Jadi berangkat itu ada 2 pandangan tuh. Begitu. Kalau kitab kita tulu'il fajri, jadi jam 1-nya jam 6. Begitu. Kalau berangkat jam 6 gitu, jam 6 tuh 6:10 menit sampai 6:59 itu masih jam 6. Begitu Panglima. Tuh korban gimana? Apanya tuh? Oh, dianur. Iya begitu Panglima. Itu begitu. Itu kalau kita amalin ini hadis Nabi, itu ama merbotnya aja udah ribut. Lo mau geser gua, begitu kata dia. Kata merbotnya. Lo mau geser gua, begitu. Padahal pengen ngamalin ajaran Nabi tuh Panglima. Iya. Begitu. Jadi kayak begitu. Dalam kitab-kitab yang lain ngitungnya daripada terbit matahari, sehingga jam 1 tuh atau gelombang 1 tuh jam 7. Kalau berangkat jam 7 dapat korban unta, jam 8 sapi, jam 9 kambing, jam 10 ayam, jam 11 burung perit. Yang suka di sawah itu Panglima apa namanya? Manyar. Oh, peking. Iya, peking Panglima, peking. Ya, itu jam 12 telur cicak. Begitu. Ini ganjaran nih. Aturan ini yang harus dipahami. Ini manajemen masjid. Ganjaran ini catatannya selama khotib belum masuk ke masjid. Catatannya. Selama khotib belum masuk ke masjid. Catatannya Panglima. Singkatnya, itu khotib enggak ngerti. Dia masuk masjid, biar gampang Panglima, jam 11 udah datang. Dia duduk tuh di baris pertama. Jam 11. Kalau khotib udah masuk masjid, udah enggak ada ganjaran. Udah mau telur mau apa enggak dapat Panglima. Iya, sebab kata Nabi, fa idza hadaral imam tawau as-suhuf. Kalau imam artinya khotib maksudnya, udah datang, udah masuk masjid, itu malaikat yang namanya buku ganjaran unta, sapi dan seterusnya ini udah kagak ada, tutup. Kalau khotib udah datang. Begitu. Maka khotib berangkatnya belakangan. Kalau belakangan jadi masalah di pengurus masjid. Itu gemeter Panglima. Maka manajemennya kasih ruangan buat istirahat khotib, jadi nggak masuk. Ketemunya khotib tuh dengan jamaah saat mau khutbah.
Qobli aja nggak tahu khotibnya siapa, begitu. Karena belum lihat. Pas mau sholat Jumat, innallaha malaikat tahu, baru keluar. Itulah khotib, begitu. Khotib itu kayak begitu. Jadi kasih tempat istirahat. Maksudnya apa tuh? Agar supaya orang nih biar kata telur masih dapat, iya. Telur masih dapat. Kasihan. Gitu. Biar kata telur cicak. Kalau telur soang kan mendingan gedean daripada peking Mang Lima. Begitu. Ini mendingan dah dapat. Maka khotib itu begitu. Jadi serba salah. Kalau khotibnya duduk di depan masjid, jadi masalah baru. Kalau duduk di depan, maksudnya khotib mau ngamalin ajaran Nabi, kasihan biar orang pada dapat ganjaran. Jadi masalah gimana? Tuh bini ngomong, "Bang, ini Jumat, nggak sholat Jumat." Berisik amat, tuh lihat khotib aja masih nongkrong, kata dia gitu. Khotibnya masih nongkrong, padahal khotib nungguin dia tambah nungguin lagi, begitu. Yang kayak begitu, ini nggak benar, begitu. Orang ngaji begitu, ini ngaji. Saya banyak tuh kawan-kawan ngaji, kita datang akan nyamperin kita, nggak kita kasih, niatnya mulia, hormat ya. Enggak. Justru kalau ngaji itu kalau pengen ganjaran gede masuk dulu. Kita belakangan. Kalau kita duluan dikit ganjarannya. Ketutup malaikatnya duluan. Cuman anehnya berangkat ke masjid lumayan duluan 10:30 begitu. Itu udah duluan banget itu. Ke masjid. Cuman duduknya dekat pintu Bang Lima. Begitu tuh. Ada kayak begitu tuh. Ada gitu. Yang mana orangnya tuh Bang Lima? Tuh begitu. Jadi kalau Jumat nih itu berangkat pagi-pagi. Kalau di Mekah banyak, Madinah itu full. Kalau udah pagi begitu, Jumat begitu. Dah daripada sampean bengong-bengong kalau Ramadan kan makan juga kagak ya kan? Begitu sarapan udah ke masjid aja, tapi jangan tidur nih di masjid, cuman pindah tempat doang bawa kasur. Ini nggak benar nih, nggak benar kalau begini nih. Begitu. Jadi di masjid tuh itulah tuh amalan Jumat, baca kahfi, begitu. Terus semuanya. Makanya Imam Ghazali itu ngajarin tahiyatul masjidnya bagi orang yang pengen dikasih kesuburan sama Allah, begitu rezekinya luasnya luar biasa, ambak-ambakan, apalagi dia dagang, begitu usaha pembisnis, sholat tahiyatul masjidnya nih Imam Ghazali ajarin, ini amalan manjur, tapi bagi kita nih repot karena liburnya bukan Jumat, Minggu masalahnya, ada masalah. Imam Ghazali itu ngajarin kalau kita pengen subur, ada orang yang belum punya keturunan atau apa aja, begitu yang punya masalah berat, pengen dikasih sama Allah, nih tahiyatul masjid 4 rakaat. Imam Ghazali tulisin 4 tahiyatul masjid 4. Jadi masuk masjid tuh Jumat niat intikaf begitu tuh. Tahiyatul masjid 4, 1 salam, enggak ada tasawuf awal. Suratnya ringan. Imam Ghazali ajarin. Kita hafal. Rakaat pertama baca kulhu 50. Rakaat kedua habis Fatihahnya baca kulhu lagi 50. Rakaat ketiga kulhu lagi 50. Rakaat keempat baca kulhu lagi 50. 200. Terus kulhu. Imam Ghazali. Wih, manjur banget nih amalan. Yang tadinya bokek subur. Tapi ingat, ngamalin ini jangan perilakunya kayak kemarin-kemarin. Datang ke masjid tengah 12. Tahiyatul masjidnya ini. Imam udah pada pulang jamaah, dia masih tahiyatul masjid aja.
Gitu. Ayo. Iya benar dia. Imam udah pulang dia. Itu begitu. Ini datangnya kayak jam ini nih. Pagi jam 7. Karena untuk melaksanakan sholat 4 ini memakan waktu 1 jam. 1 jam. Waktu. 1 jam. Dah habis salam, doa. Pakai bahasa kita. Kasih sama Allah. Begitu. Jumat ini, Jumat besok, begitu. Di pinggir, ngerjainnya di pinggir. Kalau saya begitu tuh. Sebab kalau sampean di sop awal, di tengah, orang liatin sampean. Miring nih, miring. Begitu. Orang sholat aja dikata miring. Coba. Gitu. Yang kagak sholat kagak miring. Kan kagak bener banget. Begitu. Padahal dia baru tahu tuh. Ada begitu, nggak baca tuh karya Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Maraqil Ubudiyah. Dia kagak baca dia, begitu, dikata miring. Tuh begitu, berangkat pagi. Mana lagi? Walubsus siyabil bid. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling cakepnya. Dan yang paling cakep itu warnanya putih. Putih. Siapa yang pakaian putih semua, itu paling gede. Jumat nih, putih semua. Picinya putih. Walaupun belum haji, nggak apa-apa. Pici, gua belum haji, nggak apa-apa pakai biji putih. Ntar dipanggil Pak Haji, tinggal dijawab amin. Apa susahnya? Amin. Gitu. Pak Haji, lu mau ngeledek mulu, ya kagak bakal bisa ke Mekah. Orang didoain aja gak mau. Orang didoain, ya apa susahnya jawab amin. Tapi kan dia nyinyir, entenya aja kesinggungan, orang didoain. Begitu, ini doa bagus, Pak Haji, amin, gitu. Lagi orang haji enggak boleh pakai pici. Kalau pakai pici kena bayar dam. Ini pici bukan pici haji, bukan pici muslim. Kalau yang hitam itu songkok nasional. Mau muslim mau bukan muslim pakai. Namanya pici Soekarno di luar negeri tuh. Artinya Bung Karno tuh pakai itu mulu. Begitu. Ciri Indonesia namanya songkok nasional. Begitu. Pakai pici hitam. Nah, maka ada tulisannya suka songkok nasional. Begitu. Jadi Kristen jadi menteri nih pakai pici hitam. Gitu. Ini pici muslim. Bukan pici haji, mau belum, boleh pakai pici begini, enggak apa-apa. Begitu. Siapa yang Jumatnya picinya putih, bajunya putih, sarungnya putih, sampai kaos oblongnya, sampai yang bawaan dalam tuh apa namanya tuh? Iya, itu paling gedenya ganjaran dah. Paling gedenya. Paling minim, kalau bisa 2, sarung sama baju atau baju sama pici putih. Kalau kagak ada, pici dah minimal. Kalau Jumat tuh putih, beda dengan hari-hari lain, putih. Jumat. Masalahnya saya sarung putih nggak ada, baju putih nggak ada, pici putih juga nggak ada. Udah CD-nya aja dah, CD-nya aja. Nah, itu ada tuh, udah pakai itu aja. Begitu, udah parah amat ini orang ya. Sampai gitu-gitu Panglima. Begitu tuh. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyuruhlah kita di hari Jumat memakai pakaian yang terbaiknya, kebersihannya, warnanya, paling cakepnya. Nabi nyuruh, ganjaran besar. Kata Nabi, man igtasala yaumal jumu'ah summa labisa ahsana siyabi wa massatiban in kana indah summa masya ilal jum'ati wa alaihi sakinah wa lam yatahatta ahadan wa lam yu'dhih summa raka'a ma qudiyalah summa antazar hatta yansarifal imam ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Kata Nabi, siapa mandi hari Jumat, mau sholat Jumat maksudnya, kemudian memakai pakaian terindahnya, pakaian putih, memakai minyak wangi kalau punya, jalan kaki Jumat dengan nyantai, di masjidnya enggak langkah-langkahin orang, sholat dia Jumat, tungguin imam enggak langsung pulang, maka diampunilah dosa dari Jumat itu dan Jumat yang lalunya. Dosanya rontok kalau kayak begitu. Jumat yang bagus dan yang terbagus warna putih. Warna putih, makanya kain kafan pun dipakein putih-putih. Bagaimana kita kerja kantor? Kita ini masalahnya kerja kantor. Repot, mana disuruhnya pakai batik Jumat. Ini bagaimana? Enggak usah pakai bagaimana, kan di akhirat bosnya kagak ada. Di akhirat mah kita enggak bisa minta syafaat sama dia. Udah ama Nabi aja. Kalau Nabi punya syafaat, ikut Nabi aja. Tapi kan kalau nggak pakai baju seragam ini, saya nggak boleh masuk. Jangan dibikin susah. Bawa aja dua. Satu pakai batik atau baju seragamnya. Mau sholat Jumat, copot ganti baju putih. Begitu. Ini Nabi nyuruh, ini bos nyuruh, jadi semuanya diamalin. Begitu Jumat tuh, minimal baju dah putih. Begitu. Putih, begitu. Itu begitu kalau Jumat. Itu mau Jumat ya Allah pakai kaos oblong, kaos partai, begitu. Mana calonnya yang gak jadi lagi masih dipakai-pakai juga tuh. Begitu. Gak usah Jumat-Jumat, putih aja. Kalau bisa putih aja Jumat. Putih aja. Nah, kalau bisa pengurus masjid tuh beli tuh apa tuh namanya tuh jubah. Tahu jubah? Iya gitu, iya. Iya. Kalau gamis tuh dikurungin pakai kancing. Kalau jubah enggak pakai kancing. Jadi buat apa ketika khotibnya enggak pakai baju putih, pakai ini. Iya, dilapisin. Minta izin biar dapat ganjaran, Pak Ustadz pakai baju nia, begitu. Kasihan ini orang udah niat-niat, padahal dia bilangin Pak Ustadz kan sunatnya putih. Kalau ngomong begitu kan dia marah, gue Ustadz begitu. Jadi kalau ngomongnya begitu Panglimanya kagak, Panglima kagak, halus, jadi halus bahasa. Ini biar dapat ganjaran, padahal biar putih gitu. Kasih putih. Kasih baju begitu, kasih buat lapisan begitu tuh biar putih begitu, putih semuanya. Sunat. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhida saubaini li jum'atih siwa saubi mihnatih. Kata Nabi, apa di atas seorang kamu kalau punya keluasan rezeki, kalau bisa buatlah Jumat 2 pakaian.
Kata Nabi, apa tuh dua pakaian? Gamis juga, jubah juga. Di luar pakaian kerja. Artinya kalau Jumat itu pakai pakaian yang spesial, warna putih. Jangan geser. Nyari syafaat Rasulullah. Jumat mah putih aja. Pakai bajunya putih aja Jumat. Juga kelihatannya rapi, putih semua. Kan bagus. Begitu Jumat. Putih. Putih aja enggak apa-apa. Bagus. Jumat aja Jumat. Kita ngikut Nabi pakaian. Jangan enggak putih tuh. Enggak putih. Putih aja Jumat. Biar ganjaran besar. Kenapa putih? Kata Nabi, albisu min siyabikumul bid fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah pakaian warna putih, sebab warna putih pakaian terbaik. Ada najis kelihatan. Sampai-sampai ajaran Nabi ini dipakai sama orang barat. Saking tingginya warna putih. Coba handphone warna putih sama hitam, mahalan mana? Hah? Nih suka beli handphone apa kagak ini? Hah? Laptop warna putih sama hitam, mahalan putih. Mobil warna putih sama hitam, mahalan putih. Diambil sama dia. Kayak begitu. Putih warnanya. Kalau putih mau kotor dikit, kelihatan. Makanya orang beli mau hitam. Jadi kalau ada lecet-lecet dikit kurang kelihatan. Ya, begitu alasannya. Begitu. Kayak begitu. Jadi yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik kalau bisa warna putih. Jadi sarungnya bajunya, picinya putih. Kalau nggak bisa, dua. Kalau nggak bisa, atu. Apanya kek? Iya, pokoknya yang penting ada putihnya dah. Demi ngamalin ajaran Nabi. Udah gitu. Udah begitu. Udah berapa tuh? 3, 4. Watandifu. Keempat, bebersih. Bebersih itu ada 2. Pertama, potong kuku Jumat. Jadi motong kuku tuh kalau pengen berkah dari Kamis asar nih sampai Jumat asar. Itu motong kuku tuh paling gedenya ganjaran. Ibu-ibu namanya pedikur, medikur begitu. Kayak begitu. Itu begitu. Motong kuku Jumat. Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzarnya meriwayatkan hadis bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarah wa yaqussu syaribah yaumal jumu'ah qabla an yahruja ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau hari Jumat potong kuku. Jadi potong kuku Jumat. Rapihin rambut sebelum berangkat Jumat. Jadi Nabi itu motong kuku Jumat, potong. Dari telunjuk kanan tangan tuh, apalagi jadi tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Kaki
Kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Jumat, dari menghitung Jumatnya dari Kamis Asar. Jumat pagi bagus, setelah telatnya habis Jumat tanda. Kalau bisa dari Kamis, udah ganjaran gede, udah siap-siap ngadepin Jumat. Ibu-ibu, anak-anaknya yang kecil dididik, ajaran Nabi, Kamis Asar kumpulin bocah-bocah, potongin kuku, enggak apa-apa ganjaran walaupun bukan anak sendiri umpamanya. Sini, saya mau bagi duit. Girang bocah, biar kata 1.000 perak. Coba lihat kukunya yang panjang dipotongin. Kita dari telunjuk, ganjaran gede, ngingetin, ini ajaran Nabi, jadi terekam tuh bocah. Jadi gitu, jadi siap-siap menuju Jumat dari Kamis Asar. Bersihin tuh kuku, namanya bebersih. Kemudian potong rambut, Kamis Asar, Jumat pagi, udah gede ganjarannya, gede banget. Begitu. Ente suka ke barbershop, ya kasar Kamis. Ini ngamalin ajaran Nabi. Jumat subuh pakai potong rambut. Apanya? Rambut mana aja? Begitu. Pakai bertanya lagi rambut mana? Begitu rapihin. Begitu. Semuanya kudu rapi. Jumat. Tuh begitu. Potong kuku, gunting rambut, itu Jumat. Ini mengagungkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran baik. Terus udah berapa tuh ya? 4, 5. Wattatayyubu, 5 memakai wangi-wangian. Kalau Jumat pakai minyak wangi, beli yang mahal, beli. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, seperti hadis yang Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslim, ghuslu yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamussa tiban in wajadah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an berkata, man nadhufa saubuhu qallahamu. Siapa yang pakaiannya bersih, rapi, cakep, sedikit susahnya, enggak bakal ngalamin susah, pakaian yang rapi. Waman tobarihuhu zada aklu. Siapa yang harum baunya, maka kecerdasan otaknya bertambah. Jadi kita pakai baju kata Imam Syafi'i yang bersih, yang rapi, biar kita enggak susah. Jangan itu mau susah diunjukin. Pakaian pas sudah pensiun langsung berubah. Dekil, kucel, begitu tuh. Muka juga kotor, rambut acak-acakan. Kata temennya kayaknya udah sufi. Iya, sulit finansial. Begitu Panglima. Begitu. Jangan diunjukin. Imam Syafi'i bilang, man nadhufa saubu qallahamu. Siapa yang pakaiannya bersih, rapi, sedikit susahnya. Enggak bakalan susah. Jadi yang rapi aja. Kata orang kampung, perlente. Begitu. Pakaian tuh yang keren aja. Coba aja yang nyari-nyari kerja tuh di Sudirman, Tamrin. Nyari kerja, pakai sendal cepit, swallow. Yang bawahnya pakai peniti Panglima. Jepit aja tuh. Begitu. Lalu pakai ini. Apa tuh? Baju compang-camping. Ngelamar kerja, diterima nggak kira-kira? Lah kagak, susahnya nambah. Jangan kesusahan tuh diunjukin, yang keren. Kita nggak punya duit, nggak apa-apa. Dompetnya dikasih aja koran.
Dompetnya tuh. Jadi kan tebel tuh Bang Lima. Kata cewek aja, dompetnya kayak kuburan Cina, begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Iya, enggak, emang begitu. Diajarin nama agama Bang Lima, diajarin. Diajarin nama agama. Bukan gaya-gayaan, emang disuruh jangan ngunjukin susah. Biasa aja hidup, biasa aja. Ngunjukin susah, jangan. Pakai pakaian yang rapi. Rapi, biasa aja. Yang rapi. Jangan selebor, jangan pakai ini. Jangan. Dan bau yang wangi. Kalau wangi itu akalnya cerdas. Akalnya. Begitu. Jadi ada aja inspirasi, ada yang ngasih tahu. Kalau wangi. Coba aja sampean bau busuk. Orang aja mau deket nggak mau bilangin juga enggak. Begitu. Gimana mau akalnya nambah dia? Itu begitu. Jadi pakai yang wangi. Baju yang rapi. Kata Imam Syafi'i bilang begini dalam sebuah syairnya. Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Cakepin pakaianmu. Cakepin. Semampu kamu. Jangan maksain diri. Pakai ngutang-ngutang. Gak usah. Semampu. Sebab pakaian itu hiasan para tokoh. Dengan pakaian kau dimuliakan dan dihormati. Tampilannya. Sampean usaha. Bisnis. Walaupun kecil-kecilan. Bisnis apa? Ya dagang abu gosok. Yang penting kan bisnis. Ya ini mau kerja sama, panggil aja tetangganya yang punya Fortuner. Bang, temenin gua. Ntar gua bagi duit. Bawa Fortuner. Masuk tuh ke rumah partnernya. Dari dalam dilihat. Oh ini duitnya banyak. Tuh, dari dalam aja. Begitu, dia masuk. Itu siapa yang di luar? Supir. Coba, supir. Padahal yang punya mobil itu. Dia kata apa? Supir. Waduh, duitnya banyak. Tuh begitu Bang Lima. Jadi dah, begitu. Coba ente naik Gojek, mau kerja sama, proyek besar. Nggak percaya dia. Nggak percaya. Ini diajarin nama agama. Yang keren. Agama ini yang nyuruh. Bukan untuk sombong-sombongan. Itu begitu. Diajarin. Jadi nggak apa-apa, ajak temen. Itu kan cuma bahasa aja kalau kita ngomong. Itu siapa? Supir. Itu yang punya mobil maksudnya. Kalau gua sih numpang sama dia. Begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ajaran agama. Saya ajarin tuh kawan-kawan kita Kebon Manggis, Bang, yang keren-keren mobilnya Bang. Abang kan dekor. Bergaul sama Cina-Cina. Yang keren. Berarti percaya dia. Ini ajaran agama. Oh begitu, iya. Ajaran agama. Itu yang bagus-bagus lah mobilnya. Begitu, nggak punya, masih kecil-kecilan, pinjam temennya. Kalau mau kerja sama, pakai yang bagus. Begitu, kayak begitu. Kalau begitu si Anu punya Alphard, bawa dia. Gitu. Nanti abang di dalam ngomong aja, itu siapa itu? Sopir. Gitu. Diketawa aja tuh. Almarhum tanya aja Bang Dila. Tuh. Oh gitu, begini Bang. Imam Syafi'i yang ngajarin. Kata Imam Syafi'i, hasin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'it tahassuna fi siyabi tawadu'an fallahu ya'lamu ma tusir tu'lin wa taktumu. Tinggalin pakaian yang jelek-jelek, tinggalin. Alasannya tawadu. Kagak. Bukan di pakaian tawadu mah. Bukan pakaiannya yang lecek, sendal swallow, udah pakai peniti bawahnya, tawadu. Bukan. Allah tahu hati ente dosanya banyak dikit tahu. Jadi tawadu tuh bukan pada pakaian, pada hati. Pakaian bagus, tidak mengapa asal perilaku bagus. Pakaian jelek enggak tambah tinggi derajatnya sama Allah kalau kita dosanya numpuk. Begitu.
Jadi bukan pakaian, yang rapi, yang keren. Jangan diunjukin susah hidup. Itu berkah. Kayak begitu. Si Opik udah goyang-goyang, mananya sudah? Ngajinya segini aja. Wallahu a'lam bishawab.